Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya Pak Sopo itu? Orang ono. Oh, sinyal gak tepat. Kadang tepat, kadang gak tepat ada ya. Sinyal melengos sih Pak ya. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Memang sinyal itu pinginnya lurus saya Pak ya. Lah iya, kadang digawa angin, kadang digawa jin Pak ya. Nggih. Berapa kali nggak ngisi aku ya? Suwi ya, Pak Mas Ruhi. Gitu, jangan hitung ya. Masya Allah. Gitu. Insya Allah kata urusannya. Sore ini coba masih seputar galau-galau ya Pak ya. Kira-kira bar ngaji beberapa obat-obat ini saya galau atau piye mboten? Atau ada perubahan atau delok keadaan? Gak galau. Jangan gini ya, pas ono duite gak galau ngono ya. Pas duite gono, nah itu berarti obatnya nggak berfungsi. Berarti obatnya duit ya, obatnya duit. Iya ya, bismillah lah, semoga yang namanya galau tenang kan, sing duwe kan Gusti Allah toh. Ya harapan kita di tangan, lewat tangannya Allah lah kita bahagia. Apa yang terjadi di kehidupan kita, masalah-masalah yang terjadi, harapannya marilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, saya ingin masih membahas tentang ikhlas ya. Ikhlas itu kan poin penting yang bisa menjadikan kita itu bahagia Pak. Ikhlas itu kan KB itu kan karena Allah. Ngaji ya karena Allah, sholat ya karena Allah. Jadi ojo koyo ngene. Aku gelem sholat kate duite rezekiku lancar ngono ya. Kate gak lancar gak gelem sholat, itu bahaya Pak. Itu bahaya itu kan. Itu bahaya tenan itu kan. Jadi menjalankan kewajiban itu Pak, itu ora ono hubungane karo rezeki kita. Mbok rezeki seret opo enggak seret, kewajiban itu tetap kewajiban sebagai hamba gitu, sebagai hamba. Ojo kok sholat ya padha wae, rezeki ya pancet wae ngono ya. Lapo sholat barang, mendingan gak usah sholat koyo si A iku duwite akeh ngono ya. Ana sing punya pandangan koyo ngono ha? Wake ya. Iya, tapi ojo koyo ngono keliru ya. Keliru. Karena rezeki itu jalure beda, jalankan kewajiban ya jalure beda. Bagaimanapun ya kita itu adalah hamba. Sing jenenge hamba itu kan terikat karo kewajiban dan larangan.
Itu kewajiban, Pak. Kewajiban dan kewajiban menjalankan dan kewajiban menjauhi. Nah, urusan rezeki itu ya urusan berdiri sendiri. Ya, sing digampang no rezeki ini ya alhamdulillah, sing disempit no rezeki ini ya dua kemungkinan, karena dosa atau karena ujian kan ngono toh. Tapi tetap ojo sampai lali kewajiban itu, sampai lali. Ini poin penting yang harus dipahami itu. Nah, wong ikhlas itu, Pak, wong ikhlas itu selalu akan bahagia, Pak. Karena ikhlas itu kan diantara masuk bahasa ikhlas itu, aku ikhlas kok diuji sama Allah kayak gini kan, ya toh? Aku ikhlas kok uripku melarat kayak gini kan ikhlas. Jadi istilahnya ikhlas itu yes pokoknya apa jari Allah ngono ya. Apa jari Allah, aku melakukannya ya karena Allah kan ngono. Apa jari Allah dan aku melakukannya ya karena Allah. Iku prinsip sing gampang tapi abot Pak nglakonane. Abot nglakonane ku abote pol iku. Abote pol, Pak. Wis. Pak Ahmad aman, Pak Ahmad. Aman. Dele bojo maneh kira-kira ikhlas gak iki? Ragu. Pak Khair ragu, Pak Khair. Ya, jadi setuju dong. Pak Abdul Khalik ya aman. Wis. Gak masih mikir cagak gitu enggak? Saya mikir cagak ya. Nah, tes ya ikhlas ya. Wong ikhlas iku, Pak, sampean iling-iling. Wong ikhlas iku berarti apa? Dia selalu mengharapnya ku nang Allah, Pak, bukan mengharap di manusia. Kalau kita mengharap kepada manusia, Pak, hati loro, hati sakit. Karena manusia jarang menepati janji. Tapi kalau kita njaluke nang Gusti Allah, bener-bener kepada Allah, iku gampang nerimoi. Karena Allah tidak bakal menyelisihi janjinya. Cuma real kenyataan ini, Ustadz, aku luwis ikhlas. Jari ini ikhlas mengharap yo kepada Allah, tapi kok urip koyo ngene kan, Pak ya? Urip itu, Pak, urip koyo ngene kok melarat wae. Itu sebenarnya kalau jenengan itu ikhlas, Pak, nggak ada kata melarat. Kok masih keluar kata melarat di dalam mulut kita, itu berarti jenengan lain sambat kan nggak ikhlas, Pak. Nah gitu loh. Jadi kan masalahnya kono. Jadi wong ikhlas ibu ora bakal sambat. Sambat itu anti bagi dia. Karena dia kan pasrah nang Allah. Nah, sekarang yang harus dipahami itu gini, Pak. Ustaz, bicaranya saya ikhlas, sehingga nerima ikhlas itu kan poin penting, Pak. Itu tali utamai. Kita bisa sabar nggak sambar, iso nerimo opo onone kan intinya neng ikhlas. Kalau kita masih sambat, kok apa jenenge dikei samene kok kurang wae ngene kurang wae, berarti ikhlas kamu itu bermasalah, Pak. Moga-moga ini listrik, Pak ya, listrik itu ikhlas itu power utama.
tinggal iso nyabakan ini, nyabakan rono, Pak. Nah, kalau apa jenenge utamanya ini kok bermasalah, bagaimana bisa ngasih setrum? Ya ora iso ngasih setrum. Gak iso, Pak. Makanya segala ibadah kita harus karena Allah, wis. Tanpa yang lainnya. Karena Allah dan nerimo apa yang diberikan oleh Allah. Ini. Wis itu simpel, Pak. Kalau kita paham ini aman insyaallah, Pak. Urip kita nyaman insyaallah. Nah, sekarang gini. Kenapa Ustaz kita kok nggak nyari dunia, nyari pujian manusia? Dunia dan pujian, Pak, itu bukan milik kita, Pak. Bukan milik kita. Sekarang kalau ngasih contoh jenengan ya. Saya punya hati, jenengan punya hati. Aku bisa megang hati jenengan? Bisa megang hati jenengan? Nggak bisa. Jenengan bisa megang hati saya? Nggak bisa. Lo megang hatiku dewe aja kadang-kadang konslet, Pak. Ya enggak? Apa mana megang hati ini uang? Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu kepada manusia, Pak, sedangkan kita nggak iso megang apa? Hati ini, ya capek dewe. Capek dewe, Pak. Contoh ya, aku pe utang karo Pak Ahmad, Pak. Pak Ahmad duitnya akeh. Guyang-guyu Pak Ahmad duitnya akeh. Terus sekarang pertanyaan, yang megang hatinya Pak Ahmad untuk ngutangi jenengan itu sapa? Allah kan, bukan kita kan? Lagi kita kan? Jadi kita nggak usah apa jeneng Pak Ahmad tolong deh, nggak perlu, Pak, karena yang megang hatinya Pak Ahmad itu bukan kita tapi Allah. Jenengan hanya nyampaikan Pak Ahmad, jenengan punya duit, aku boleh utang, nggak boleh, ya sudah, Pak, wis mari. Karena yang megang hatinya Pak Ahmad itu bukan kita tapi Allah. Nah, kalau jenengan saya Allah, Pak Ahmad gini, wah, Pak, ngemis ke Pak Ahmad, judulnya menghinakan diri ke Pak Ahmad. Gak perlu, Pak, nang Gusti Allah wae. Ya Allah, apa jenenge, lunakan hatinya. Oh no, Pak, itu jadi gua. Jadi ketembus ke asal aja, jangan ke Pak Ahmadnya. Karena yang memiliki hatinya Pak Ahmad itu bukan kita tapi Allah. Oh, jadi gujeki, Pak, capek gujeki hati ini Pak Ahmad. Engko ngene, karena jenengan gujeki hati ini Pak Ahmad, Pak. Pak Ahmad pingin opo? Aku pingin ini. Jenengan kekno, kasih. Pingin ngene, jenengan lah ngikuti buntutnya Pak Ahmad. Nah, dia apa yang diminta oleh Pak Ahmad itu nggak bisa, Pak. Mungkin awalnya jenengan diutangi, bar setelahnya gak iso. Berarti apa? Gak perlu sampai harus merendahkan diri terus ngikuti apa yang dimaukan oleh Pak Ahmad. Gak perlu, Pak. Habis kamu nanti. Nggak perlu. Jadi wis ke Allah aja. Wis ke Allah. Boleh kita nyampaikan, Mbak. Boleh kita nyampaikan. Mbak sekedar nyampaikan tok wis. Ngono tok wis. Nah, ini yang kita terapkan, Pak. Yang kita terapkan itu ngono, Pak. Dan insya Allah luwe aman. Luwe legowo, luwe tenang, ikhlas. Sudah jelas ya, jadi ingat. Jadi penggandoli hati ini wong ora iso kayak sekarang jenengan ini kan kerja di mana? Kerja di Lintek. Siapa yang bisa megang hati ini jenengan untuk selalu di Lintek?
Siapa Pak? Nggak bisa, hanya Allah. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu Pak. Mau pergi aja monggo, nggak ada masalah. Karena kita nggak bisa gadoli nantinya orang. Kalau kita nggak ngeliatin orang Pak, capek, letih. Karena manusia nggak perlu digandoli. Gandoli Allah aja. Wis aman Pak ya. Jadi kalau nanti Pak Ahmad mau laporan ke siapa? Pak Masrur, aku pengen keluar, yo dikandani sih, ojo keluar Pak Ahmad, rugi gini-gini. Gak gelem ngotot, nggih monggo ngono wae wis rapuhe. Delek mana yang ngono Pak Ahmad yo? Delek mana gandine Pak Ahmad akeh. Wis. Lha ngono Pak, jadi gak usah digandoli. Gandoli Pak pegel, capek. Jenengan letih. Karena gandoli manusia itu gak bakal menguntungkanmu Pak. Marat iya. Tapi gandoli Allah pasti jenengan untung. Gandoli Allah wae Pak mah kuat. Nah, itu ikhlas Pak. Kuat tuh ikhlas. Saya itu ndelok sejarah para kiai-kiai dulu loh Pak. Kiai-kiai dulu itu aku ndelok sejarah itu, masya Allah Pak. Iku gandoli Allah tenan iku. Beda karo kiai-kiai saiki Pak. Kiai-kiai saiki lha opo Pak? Kiai-kiai dulu itu memang berkah. Soalnya gandoli ini kudu Allah. Orang gandoli menungso. Nah, dewek-dewek iki kiai bocah-bocah ini ya, cilik-cilik gandoli menungso, negurine menungso. Ya Pak, ya pegel Pak. Ana wong sugih digandoli, ya pegel gandoli wong sugih. Apa gandoli wong sugih? Tadi sampane wong sugih. Gak perlu Pak, gandoli ning Allah wae. Awakmu gelem bantu monggo, gak gelem ya wis. Ngono wae. Awakmu pengen ngajar nak kene gak gelem ya wis. Awakmu kerja nak kene kerja kan ya wis. Ngono wae Pak. Gandoli Allah iku luweh bahagia. Ojo gandoli menungso. Wis, aman Pak. Iku jenenge ikhlas. Dah, jenengan ada kata daftar terus ditolak di lintek, gak ada masalah Pak. Mesti akeh apa? Perusahaan yang lain yang terima jenengan. Ingat sama Allah aja. Masih ada yang lain yang menerima aku. Bukan masalah, ngono lho Pak. Jadi aja sampai ngemis-ngemis gak. Ngemiso nang Allah wae Pak. Terhormat. Nggih? Jelas ini? Aman Pak? Jeneng punya Gusti Allah Pak. Loh, apa kok repot? Allah itu namanya Al-Malik. Al-Malik apa? Pemilik jagat raya Pak. Jagat raya itu miliknya Allah, bukan miliknya ABCD. Lintek ini miliknya Gusti Allah Pak. Miliknya Allah. Semua yang ada di muka bumi ini miliknya Allah. Kekayaan ini miliknya Allah. Jalur orang Allah. Apa jalur menungso? Tenang, itu ikhlas Pak, tenang. Selama ini kan dia kan menghamba tuh Pak. Hamba menungso kan. Hamba menungso gare capek. Wes. Ngantuk enggak iki? Nah, kok saya ngantuk iki piye? Kalau tak tinggal 4 pertemuan kok ngantuk kabeh iki piye iki? Bocah gak usah libur ya. Terusnya. Kenapa kita ikhlas Pak? Kita harus yakin jin dan manusia itu gak punya surga Pak. Jin dan manusia itu gak punya surga. Ngapain kita itu kok bekerja beramal karena manusia? Kenapa? Karena manusia gak punya apa-apa. Surga itu miliknya Allah, neraka yang miliknya Allah, bukan miliknya ABCD. Dunia juga bukan miliknya manusia, Pak, miliknya Allah.
dunia ini milik siapa? Miliknya Allah, Pak. Loh, Allah namanya Al-Malik, Pak, pemilik. Pemilik. Jadi yang di tangan kita itu titipan. Allah itu nitipkan dunia ke kita, titipan tok loh. Jenengan ngerti nggak tukang parkir, Pak? Ngertos? Itu paling ikhlas, Pak. Jenengan ngambil barang jenengan di tukang parkir, Pak, tukang parkir monggo, iya monggo tuh, Pak monggo. Bahkan di apa? Di tepakno, Pak. Gak pernah ada kesedihan bagi tukang parkir ketika ada orang mengambil sepeda motor atau mobil. Jadi wong parkir tuh wong paling ikhlas, Pak. Iso parkir, Pak. Kita kan enggak. Nah, mobil kita itu sekarang mungkin dijuga uang ngono piye? Ojo kan. Nah, ini kita enggak ikhlas, Pak. Segala yang kita miliki titipan. Allah itu Malik, Pak, pemilik. Pemilik, Pak. Berarti apa? Yang ada di kita itu titipan. Terserah nantinya Allah yang mencabut atau yang mengatur. Terserah Allah, wong itu titipan kok. Pak Ahmad wis paham iki. Berarti kok andai kata Bu anak sampean meninggal piye Pak Ahmad? Oh ngono, masyaallah ya. Ikhlas. Bojo, Pak. Dewek mana gitu. Wah. Loh ini loh, konsekuensi ini kan ngono toh. Berarti istri kita, anak kita itu mek titipan, Pak. Kapan Allah ngambil, nggih monggo koyo tukang parkir. Tukang parkir Masya Allah, Pak. Orang sing ditipis setahun, 2 minggu, 3 minggu Masya Allah. Bahkan dhewek ra cepet juguten ngono, Pak ya. Nah juguten Pak iki amanah, dhewek gak malah digegemi wae. Malah digegemi. Itu bedanya kita dengan tukang parkir. Jadi tukang parkir itu cerminan wong ikhlas, Pak. Itu bener jenenge cermati ku. Cerminan dong ya. Nggo time kunci ngono tak yo ora ikhlas. Lho ikhlas, Pak. Oh, berarti nyolong, Pak ya. Iku ya Allah, ya Allah. Saiki mikir mana? Ini kita ngaji mikir, Pak. Iya ya. Menungso ya ora duwe apa-apa. Lapo kowe iki beribadah kok karena menungso iku lho. Njaluk menungso iku apa? Sudah, Pak. Cari ini Pak Sawo ini. Pak Sawo cari ini, Pak. Pak Bagio, dari Pak Bagio, ya Ustaz tukang parkir nggak dikei kunci. Coba kalau dikei kunci, sudah gelap deh. Iya, berarti kayak ikhlas ya. Ya Allah, ya Allah. Ya maksudnya jelas insya Allah. Nah, terusnya Pak, kenapa kita kok harus ikhlas, Pak? Meneng kuburan, meneng jenengan ketika di kuburan, itu dikonconi sapa? Dewenan, Pak. Yang jenengan dulu karena menungso, karena akar, kira-kira mereka yang jenengan karenakan itu kira-kira gelem nemani jenengan bisa di kuburan, enggak bakal. Jangankan di kuburan, Pak, saat jenengan susah, kira-kira jenengan, contoh jenengan ngaji ini gara-gara sapa? Pak Ahmad. Ini ngaji ini jenengan gara-gara Pak Ahmad, Pak. Contohnya, Pak. Jenengan ngaji sungkan Pak Ahmad dan karena Pak Ahmad. Kira-kira anak jenengan saiki masuk rumah sakit, njaluk duit Pak Ahmad dikei lho, Pak. Iku njaluk, Pak ya. Ngutang era dikei malah njaluk, Pak. Nah, kalau kita berpikir ngapain kalau kita ini beribadah kok kanggone Pak Ahmad ngapain gitu loh. Kan lo tuh, Pak. Itu di dunia, Pak. Saat kita di kuburan, kira-kira Pak Ahmad temani aku di kuburan, ya mau aku dibujuk duwe anak, ya mendingan aku kumpul karo anak karo bojoku mati dhewe. Lho ngono lho, Pak.
Iku menungso, Pak. Iku menungso. Orang yang kamu cintai, orang yang kamu senangi, Pak, selama dia itu manusia, ngono sifatnya, Pak. Ngono sifatnya. Ngono sifatnya. Jadi kalau kita sama manusia itu biasa wae lah. Konco-konco, ya kan? Ya sebagai teman-teman, wis ngono wae, Pak. Karena selama dia manusia, itulah manusia. Terus ke Allahnya aja, Pak. Dikuatkan. Bergantungnya itu ke Allahnya. Nggak perlu ke makhluk. Sama sekali nggak perlu ke makhluk. Ke Allah aja. Ikhlas, Pak. Ikhlas. Ke Allah, Pak. Ke Allah. Karena bisa kita di kuburan, ya dewenan, Pak. Ya, konco, Pak. Konco pas lagi buta. Kalau pas podo enak. Lali dewi-dewi kan. Jenengan saya koncoan, Pak. Saya koncoan nih. Terus baru ngono konco sampean naik jabatan, Pak. Kira sampean dipedulikan enggak? Peluk kutus. Gak bakal, Pak. Iki menungso, Pak. Jadi biasa wae karo menungso. Bahkan kalau bisa sampean ditutuki, Pak. Wis menungso ngono ku, Pak. Jadi oleh karenanya, karena bentuk menungso iku ngono, Pak, selalu mengkhianati kita. Gak perlu bersandar, bergantung, apalagi ibadah untuk mereka. Ke Allah aja. Ke Allah, Pak. Ikhlas nerimo apa yang Allah berikan ke kita, njaluk ya nang Allah, gantung ya nang Allah, kuwabe nang Allah. Karena satu-satunya harapan kita kan Allah, bukan makhluk. Ono, Pak, ini ngaji kehidupan, Pak, ngaji kehidupan. Ngaji urip yo ngene iki, Pak. Ngaji urip sekarang yang jenengan hadapi sekarang ini, Pak, apa ya sunuk toh, yes sunuk. Jadi biar tenang uripe, atine tenang, teng pundi, Pak? Nyandarna teng Allah. Pemilik segalanya ini Allah. Allah, kemana-mana kuburan, Pak, ya Allah. Yes, ada 1/4 jam, monggo ditanyakan, Pak, biar nggak ngantuk. Mungkin Bapak-bapak, Bapak lain. Ya tinggal warisan digawe apa? Jenengan taruhlah duit-duit akeh. Saat di dunianya pelit pol, jenengan gak pernah mikirin jenengan, mikirin diri jenengan. Yang jenengan pikirkan anak bojo iku tok. Jenengan gak pernah sedekah untuk sampean, gak pernah. Jadi pikir sampean ku gak ngono ya. Terus baru jenengan mati. Duit yang jenengan tinggalkan itu kalau dipakai kepada ketaatan jenengan seoleh, Pak. Tapi tiba-tiba bojo sampean kawin maneh. Wis, duitnya digawe seneng-seneng karo bojo sampean sing anyar. Mek ngono tok, Pak. Gak oleh apa-apa sampean. Anak jenengan malah rebutan dunia. Wis dunianya enggak bisa dijadikan mereka orang yang taat sama Allah, gak malah maksiat tok. Gak oleh apa-apa. Iya, bener itu, Pak. Jadi intine ojo pelit karo awake jenengan dhewe. Makanya Nabi kan pernah nanyakan gini, berapa banyak orang yang kerja? Siapa sih orang yang kerja untuk orang lain? Sahabat jawab itu ketika Nabi tanya begitu, siapakah orangnya yang seneng uang kerjaannya diberikan ke orang lain? Sahabat, yo nggak ada Nabi, yo kabeh yo untuk dirinya, ya enggak. Mana ada bar kerja tak kena wong miskin, tak kena masjid, yo gak ono lah. Gak ada. Jenengan saiki gajinya per minggu atau per bulan, Pak? Per minggu, per dua minggu. Istri anak wis nunggu di rumah tuh. Ujuk-ujuk ada apa jenenge? Datang ke rumahnya Pak Ahmad.
Jadi koncone dhewe kok. Pak, aku njaluk duit oleh Pak. Kanggo opo? Bojoku di rumah sakit, Pak. Mentang-mentang nek kono. Aku utang kok kesana sini gak boleh. Yakin Pak Ahmad ngasih duit jenengan? Gak mesti, Pak. Saya yakin enggak. Loh, kenapa? Karena sifatnya manusia kan ngono to, Pak. Enggak ada orangnya kerja, duitnya dikekno wong liya. Para sahabat menjawab, ya enggak ada Nabi, semua orang kerja ya untuk dirinya kan gitu kan. Jadi Nabi, kalau itu untuk diri kamu berarti sodakokan di jalan Allah. Itu ngalir ke dirimu. Tapi kalau kamu tinggalkan kepada keluarga, itu orang lain. Anak istri itu orang lain, Pak. Anak istri itu orang lain. Anak istri itu orang lain. Jadi kita ojo pelit-pelit ke diri kita, Pak. Itu makanya jenengan kali gaji per 2 minggu itu, Pak. Ojo lali selipkan 100.000 loh. Kanggone jampean dewi. Kanggone sampean dewi. Wong miskin, orang yatim, kanggone sampean dewi. Kalau sampean ke istri, ke anak itu orang lain, Pak. Orang lain. Orang lain belum mesti apa? Memperhatikan kamu. Anak bojo itu pas butuh karo awakmu tok. Coba kalau ketemu laki-laki yang lain yang lebih kaya, lebih ganteng, sampai ditinggal no. Iku nuso, Pak. Jadi aja pelit-pelit karo diri kita. Paham nggih? Nah, sampean warisane sampean delok sih. Dipakai untuk apa? Iya, Pak, saiki, Mas. Bojo saiki modele ya ngono, Pak ya. Anak saiki modele ngono. Kalau kita nggak nyelamatin diri kita, rugi. Neng kuburan dewe-dewe, Pak. Aman, Pak? Pak Bagio aman? Lah, itu kan di sisi itu ibadah. Itu kan kewajibanmu. Anda punya kewajiban ngasih nafkah istri dan anak. Kewajiban. Tapi kan jenenge kewajiban yaitu kalau nggak kan dosa kan. Tapi kan Anda kan butuh untuk diri sendiri. Juga dapat pahala kan? Ya pahala karena kewajiban. Beda, itu kewajiban dan ini adalah bukan kewajiban. Kita kan butuh cari tameng untuk diri kita. Tameng dari api neraka itu enggak sekedarnya menjalankan kewajiban. Tapi perkara sunnah, perkara apa itu yang membantu kita untuk apa? Untuk masuk neraka, itu masuk surga. Makanya ya tetap itu kewajiban Anda. Kalau jenengan sedekah tok anak istri terlantar ya masalah gitu kan. Tapi tetap kewajibanmu tunaikan gitu kan. Tapi ojo kuwabe dikekno bojo anak gitu loh. Itu keliru. Terus jenengan dapat apa? Dapat keringat tok. Rugi loh. Hah? Kewajiban, gak mesti, gak mutlak. Gak mutlak. Mana yang lebih penting? Jadi makanya bayangin Nabi kan, kalau antum kasihkan kepada istri dan anakmu itu orang lain, menjadi warisan untuk orang lain. Lalu itu di mana? Itu menunjukkan bahwasanya terkadang sedekah kepada orang lain untuk dirinya itu penting. Dan itu sebuah hadis yang menunjukkan apa? Ojo kabeh dikekno bojo, dikekno anak. Sedangkan Anda gak duwe apa-apa. Repot nanti kita. Tapi bukan ikut hitung sedekah itu. Iya. Bahasa dihitung sedekah itu adalah dua kemungkinan, Pak. Kemungkinan yang pertama itu wong kikir ngono Pak alasane. Iya toh? Iya toh? Wong kikir kan alasane ngono. Kerja kanggone anak, kanggone bojo. Enggak boleh lepas untuk orang lain kan? Karena dia punya harapan. Harapannya apa? Besok kalau aku tuwek atau apa akan. Nah,
Mek ono tendensi ngono gitu kan. Makanya kecil Pak, kalau sedekah ke istri ke anak itu kecil. Kenapa saya bilang kecil? Soalnya ono tendensi nih Pak. Rezeki masuk. Iya toh? Bersedekahlah kepada keluarga terdekatmu kan itu Pak. Itu kasusnya Pak. Kasusnya manakala ada keluarga kita butuh dan orang lain butuh, dahulukan keluarga kamu, ngono Pak. Itu hadisnya itu. Tapi ingat, jenengan kalau sedekah ke istri dan ke anak, iya kan? Orang sedekah loh, ya tetap dianggap itu oleh pahala. Iya itu enggak, kita tidak meniadakan oleh pahala Pak. Tapi ono tendensi enggak? Ono tendensi enggak? Ikhlas itu ya Allah kurang banget Pak ikhlas di situ Pak. Ketika jenengan keluarkan untuk orang lah, itulah perang antara kamu dengan apa? Dengan setan. Karena ini untuk orang lain Pak. Berat untuk orang lain Pak. Sapiro-piro untuk anak istri, kamu jenengan berikan. Jenengan niatnya dulu sedekah, kewajiban tanggung jawab benar Pak ya. Tanggung jawab sedekah, itu yakin itu. Tapi kalau untuk orang lain gak bakal Pak. Seperti jajan ini Pak. Termasuk apa-apa Pak? Sedekah Pak itu Pak. Enggak. Obat kulit itu apa Pak? Obatnya kulit. Lah, itu mau. Artinya kok lanjut kemana-mana iki. Jadi gini, jadi maksudnya ojo pelit ke dirimu sendiri. Kamu yang kerja, kamu yang melarat, ojo sampai dikekno kabeh anak bojo yang itu ada tendensinya tanggung jawab. Tapi pingin kita adalah murni karena Allah. Jenengan kalau mau ke istri ke anak gampang ngundat-ngundate. Oh tak kei mangan tak kei opo terus. Pakai ono tendensi akeh lah dikene. Tendensi itu akeh, Pak. Tendensi akeh, bener tendensi akeh. Sekarang jenengan Pak Bagio andai kata ono jenengan duit lebih lah. Terus ono anak jenengan, Pak, aku tuh ono HP regane 20 juta. Jenengan tuh ono apa enggak, Pak? Soalnya apa, Pak? Soalnya Anak kan ngono kan. Dengan harapan nurut besok kalau gede ya ngono toh. Nah, kira-kira jenengan ono lebih ikhlas sama teman-teman ya Pak. nggih. Coba jenengan kalau ini kocok jenengan, Pak. Pak Bagio, kayak aku duit 1 juta yo. Kira-kira jenengan ngekeki apa ora? Lho gak ya. Mas maju mundur Pak ya. Ya ngono aku ya ngono Pak padha wae Pak. Udah iku sifat manusa Pak. Kalau nggak dilatih dan dipaksakan, loh kan kanggone aku dhewe. Ngapain aku pelit gitu loh Pak. Kanggone aku dhewe. Kenapa gitu loh? Kanggone anak, kanggone bojo opo wae wis ditukokno wae. Tapi kalau ketika orang lain kenapa tidak? Nah, pertanyaan Pak. Kenapa? Makanya jadi Ibnu Hajar, kalau ke anak dan ke bojo pasti ono tendensi ini sehingga gampang bagi Anda. Wong liya gak ono tendensi Pak, gak ono butuh ikhlas karena Allah Pak. Hati-hati loh ya. Maksudnya Orang tua sudah meninggal. Hah? Orang tua untuk meninggal? Gak apa, bagus. Sedekah juga. Enggak sama nilainya dengan ke anak istri ya? Beda. Karena ada perbedaan ulama. Ketika ada ini Pak, anak kita mau mati, istri kita mau mati, orang tua mau mati, semua kelaparan. Jenengan ada 2 roti. Roti ini kanggo sampean, 1 roti kanggo sapa iki? Ke orang tua, apa ke bojo, apa ke anak? Loh, saiki Pak Bagio paham kan? Anak mau mati Pak karena kelaparan. Istri mau mati karena kelaparan. Orang tua juga mau mati karena kelaparan. Jenengan hanya ada 2 roti. Roti untuk jenengan menyelamatkan diri jenengan. Kira-kira sing siji sampe kena sapa?
Nek maksud tendensi Pak, mesti anak bojo Pak. Oh. Iya Pak. Iya, berarti orang tua piye? Mati gak apa-apa. Itu kan ada tendensinya. Lah iya, nggih. Lebih kuat ke tendensinya tuh. Berarti ke anak atau ke istri. Jadi wong tuh mati gak apa-apa ya. Lebih banyak itu amalnya ke orang tua. Nah piye Pak Said? Piye iki piye sampean? Karena kan ikhlas ke orang tua. Oh, berarti sama anak. kira-kira jenengan dikekno sapa iki? Ya mesti anak bojo sih. Oh, anak bojo sik. Ingat ya. Melalui tendensi tadi. Pak Bagio jawabe satu roti iki pasti tak kekno anak bojo. Tapi satu tok, Pak. Bojo apa anak? Bojo ya. Pak Bagio bojo ya. Piye-piye bojo ya. Piye-piye bojo. Sik Pak Abdul Khalid pun jawab iki. Kira-kira ngene. Podo bojo. Iya. Ya wis. Bojo. Kira-kira ada enggak ke orang tua? Ya Allah, kasihan orang tua ya. Ya Allah, orang tua iki saken banget ya Allah, ya Allah. Kalau saya anak, Pak Ahmad anak. Ke orang tua, Pak. Apa harapan? Kenapa? tua itu kan sudah tua umurnya. Tendensi itu kan biar apa? Biar cepet mati dulu Pak ya. Habis dulu. Terus kalau bojo bojo kan bisa kita cari lah. oh, cari lagi. Kalau anak kayak bisa nyari lagi. Ya kalau anak itu nggak ada bekas anak, Pak. Karena kita anak sendiri. Oh, kalau istri ada bekas istri. Kalau anak nggak ada bekas anak. Masya Allah ya. Coba Pak Khoir. Apa Pak Khoir? Tak potong jadi 3. Loh, kalau dipotong jadi 3 mati kabeh, Pak. Mati kabeh. Enggak bisa, Pak. Jadi gini, Pak, jadi gini. Bab sengkoyok ngene iki, Pak. Yo diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang bilang ya orang tua dulu. Kenapa? Karena orang tua itu berjasa untuk kita. Kalau anak dan istri, kita yang ngasih nafkah. Kalau orang tua menafkahi kita. Itu pendapat pertama. Dalil di pas ngerti zaman jurej, itu jurej Pak. Jurej pas sholat sunnah dipanggil karo ibunya. Posisi dia sholat. Bingung jurej itu Pak. Ya Allah, aku sholat ini orang tuaku. Sampai ping telu Pak. Tetap dia sholat dan tidak menghiraukan panggilan orang tua. Orang tua berdoa, jangan kamu mati sampai kamu terfitnah. Alhamdulillahnya Pak, maksudnya terkabulkan Pak, terfitnah dia, tapi diselamatkan oleh Allah. Artinya salah juresnya ini, salah. Harusnya orang tua dulu, baru ke Allah. Karena ini masalah sholat sunnah. Iki Allah apa maneh bojo apa maneh anak ngono lho. Cocok apa lagi? Ini pendapat pertama Pak Ahmad. Lho piye lho, Cuk? Sik to. Sampeyan gedhe iki sing ngrawati bojo apa anak? Lho wong tuwa to. Terus bojo iku sekarang bojo njaluk mangan sampeyan atau bojo ngeki mangan sampeyan? Jenengan sing ngeki mangan bojo. Anak, kira-kira anak udah dipastikan nggak berbakti sama orang tua? Taib. Istri, kira-kira iso dipastikan ampe karo bojo? Belum tentu. Kalau orang tua pasti saapi-pi eleke anak, pasti apa? Itu adalah anakku ngono ya. Ya ora? Pak Bagio saiki dia menduwe anak. Anak jenengan nuwakal. Kira-kira jenengan piye? Anakku apa ora? Tetap anakku kan. Yo bener ya. Oh, itu anakku ya. Masya Allah. Ini pendapat juga kuat Pak, kuat. Karena ini orang tua. Ada yang mengatakan gini, enggak. Anak dan istri lebih dulu ketimbang apa? Orang tua. Lu kok iso? Dalam bab ini bukan menimbang jasa,
tapi menimbang kewajiban yang Allah bebankan ke kita. Kalau orang tua itu wis kalah karo anak. Jadi kalau orang tua Pak jenengan nih, jenengan duwe anak 10. Wong tua ini kan kalau kita tidak berbakti, masih ada anaknya yang harus berbakti. Kalau kita nggak ngasih makan, harus ada anaknya yang ngasih. Masih bisa. Tapi kalau anak kita dan istri kita, sopo sing keimangan. Kewajiban kita Pak, nggak mungkin orang lain. Bisa dipahami gini. Aku jadi wong tua nih Pak, wong tua. Aku dua anak, telu atau papat, atau masih punya saudara. Kalau aku nggak makan, maka sumber untuk aku makan itu masih banyak sumber. Bisa dipahami gini? Kalau anak dan bojo nggak nemu mangan, sumber dari satu, nggak mungkin dari yang lain, Pak. Nah, kalau ditinjau dari sini, ditelok sumbernya itu mau hanya satu sumber tok, yaitu dari suami, maka berarti harus untuk istri dan anak. Orang tua tidak. Itu pendapat Pak. Ono ulama masing-masing. Nah, tinggal milih jenengan milih di. Nah, kalau gini Pak, cocok Pak. Didelok sik. Kalau kira-kira bojone koyo ngono ndludak ngono wis mati ae apa-apa. Koyo gak ngono Pak ya. Gak ngono to. Delok sik bojone sik ya. Tapi kalau bojone ku sholihah gitu kan, berbakti kepada suami dan umat ngono Pak ya, dan dia masih muda ya. Iku bapakne iki kira-kira pangate mati ya ora apa-apa lah, mati sik wong tuwa. Ya mungkin ngono Pak, didelok sik to, didelok sik. Didelok sik lah, itu kan. Kalau saya sih lihat ngono Pak, didelok sik. Kan kadang-kadang bojo karo anak ya guru mesti ngeramutin wong tua ya kan Pak. Kalau wong tua pasti ngeramutin wong. Jadi didelok keadaane. Pak Ahmad, ayo ini tiga orang yang tertimpa di gua itu, tertutup di gua itu kan. Itu dalil termasuk apa namanya menguatkan ke orang tua ketimbang anak dan istrinya. Karena apa? Karena ya jasa orang tua ke dirinya. Itu kan ditinjau dari jasa, tidak akan bisa mengalahkan jasa orang tua. Apapun nggak akan bisa mengalahkan jasa. Tapi kan ditinjau dari ini kewajibanku ini loh, nggak ada sumber kecuali dari aku, dari tujuan dari situ. Paham insya Allah Pak ya. Alhamdulillah nggak ngantuk toh. Loh, Pak Mas, kapan makan soto nih? Orang soto toh? Hah? Minggu depan toh? Oh, jadwalnya gitu. Rawon toh ngate? Insya Allah lah kalau rezekine akeh lah insya Allah. Akeh sedekah lah dongakno ae. Ya. Subhanakallah bihamdik syada la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.